Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo, salam kenal. Saya Raisita. Kali ini saya akan mengulas buku berjudul Happiness Battle yang ditulis Jo Young-ha, penulis asal Korea Selatan. Happiness Battle bercerita tentang kehidupan sekelompok ibu yang tinggal di apartemen high prestige yang super mewah. Mereka berasal dari keluarga yang kaya, hidup di antara barang-barang bermerek super mahal dan bergengsi, dan hanya masuk ke komunitas yang dianggap kelas atas atau eksklusif. Itu sebabnya memamerkan harta kekayaan sepertinya sudah tidak cukup lagi sebagai cara menonjolkan diri. Yang kemudian mereka pamerkan dalam persaingan terbuka atau perang ini adalah kebahagiaan mereka di dalam keluarga. Misalnya kasih sayang suami, anak, sampai mertua. Tempat mereka berperang kebahagiaan adalah akun media sosial mereka masing-masing. Dengan konsep image foto, kisah, dan tagar pengantarnya sesuai yang mereka harapkan datang dari komentar followers dan rasa iri para pesaing. Cerita dimulai dengan ditemukannya sepasang suami istri dalam keadaan mengenaskan. Sang suami dalam keadaan tertikam pisau di punggung, sementara istrinya dalam keadaan tewas dan tergantung di pagar balkon apartemen mereka. Jang Mi-ho, yang membaca berita besar itu, mengenal sang istri sebagai teman masa SMA-nya, yaitu Oh Yoo-jin. Rasa bersalah dan penyesalan atas sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu bersama Oh Yoo-jin membuat Mi-ho sangat terobsesi menyelidiki kasus ini. Sepanjang cerita yang menggambarkan penyelidikan Mi-ho dari ibu satu ke ibu yang lain, yang ia anggap tergolong dekat dengan Yoo-jin, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana seseorang bisa membunuh hanya karena kalah dalam hal pamer kebahagiaan? Atau ada hal lain yang mengancam reputasi mereka sebagai warga berkelas, sampai harus membunuh orang yang mengetahui atau berpotensi menyebarluaskan itu? Hang Jie, salah seorang ibu yang berada dalam lingkaran pergaulan Yoo-jin, mengatakan sesuatu yang menarik pada Mi-ho. Konon, motif-motif utama dalam kasus pembunuhan adalah uang dan cinta. Bukankah begitu? Namun, kupikir kita tidak bisa mengategorikan motif dan tindakan seseorang semudah itu. Kecemburuan, simpati, ketakutan, sikap posesif, dan keinginan untuk berkuasa. Emosi-emosi yang sangat halus dan sepele pun bisa mengakibatkan pembunuhan. Itulah yang tercium dari kematian Yoo-jin. Saya tertegun pada bagian ini. Rasanya tidak ingin setuju karena gambaran ini terasa mengerikan untuk diakui sebagai sesama manusia yang memiliki kumpulan semua perasaan itu. Tapi harus diakui, berbagai kasus kriminal yang berkaitan dengan mengorbankan nyawa orang lain yang selama ini saya baca atau saksikan di berita, memang tidak jauh dari alasan-alasan yang kita anggap sepele seperti ini. Saya tertarik pada judul buku ini karena konsep kebahagiaan itu sangat absurd kan ya? Lalu bagaimana menentukan pemenang dalam perang seperti ini? Setiap orang punya nilai kebahagiaan masing-masing. Tapi saat membaca halaman demi halaman buku ini, saya tersadar bahwa pada satu momen kita bisa saja terjebak untuk membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Jika disandingkan dengan kata perang, kemenangan dalam perang kebahagiaan ini juga terasa sangat rapuh. Sampai di mana dan bagaimana menentukan pemenangnya?
Di mana letaknya titik yang bisa diberi label paling bahagia, atau kita hanya merasa menang saat peserta perang lainnya terlihat lebih menderita? Seperti kata-kata seorang dosen Miho dalam buku ini, manusia adalah makhluk yang lebih dekat dengan kesedihan daripada kebahagiaan. Kebahagiaan sangat abstrak, sementara kesedihan sangat spesifik. Novel thriller sepanjang 295 halaman dalam 3 bab, plus masing-masing 1 prolog dan epilog ini, sudah menawarkan ketegangan sejak beberapa halaman awal. Bahkan sejak salah seorang anak di TK International Heritage saling bertatapan dengan wali kelasnya yang bernama Joara. Ini membuat saya merasa kisah ini akan sangat menjanjikan debar-debar dan rasa merindingnya. Saya membacanya dalam 2 kali duduk, karena memang sepenasaran itu. Meskipun pada akhirnya saya tetap mempertanyakan, seberapa kuat alasan pembunuhan ini harus terjadi saat akhirnya saya tahu penyebabnya. Karena kalau dipikir-pikir, rasa-rasanya masih ada pilihan yang jauh lebih baik yang bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan nyawa seseorang. Dan saya juga berkesimpulan bahwa kisah ini bukan tentang perang kebahagiaan Eugene dan para saingannya, tapi lebih ke pencarian kebahagiaan Miho sendiri yang sebelumnya terkubur oleh pengalaman buruk masa lalunya. Lalu pada halaman-halaman akhir, saya kembali disadarkan bahwa konsep kebahagiaan tiap orang memang bisa sangat berbeda. Semakin membandingkan kebahagiaan orang lain dengan diri kita, atau berharap menjatuhkan orang lain dari kebahagiaannya, maka kebahagiaan kita sendiri tidak akan pernah kita rasakan. Atau, seperti Miho, saat kita bilang akan melakukan sesuatu demi kebahagiaan seseorang, bisa jadi itu sebenarnya adalah cara menebus rasa tidak bahagia dari dalam diri kita sendiri. Saya cukup puas dengan novel ini, dan kalau salah satu cara kamu untuk bahagia adalah membaca buku, dan kamu suka genre thriller, maka buku ini bisa jadi pilihan kamu. Sekian ulasan buku Happiness Battle dari saya. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkannya sampai selesai.